Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizkawan dari 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis, yang kedua teori psikoseksual dari Sigmund Freud, dan yang ketiga yaitu teori psikososial Erik Erikson. Yang pertama, teori psikoanalisis. Psikoanalisis ini ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini merupakan salah satu aliran di dalam ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis ini didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Dan yang kedua yaitu teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan oleh Freud ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud ini pada alam bawah sadar itu berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak itu sangat mempengaruhi kehidupan pasiennya di masa yang akan datang. Nah, Freud itu yakin bahwa kepribadian manusia itu memiliki 3 struktur penting. Yang pertama yaitu ID, yang kedua yaitu ego, dan yang ketiga adalah superego. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ID, ego dan superego itu adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis, dan ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Dan yang ketiga yaitu teori psikososial dari Erik Erikson. Psikososial ini dalam kaitannya dengan perkembangan manusia itu berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seorang itu dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson ini, perkembangan manusia itu dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan pada masa kanak-kanak, tahap kelima itu pada masa adolescent, dan ketiga tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Dan kemudian perbedaan dari pendapat antara Freud dan Erikson ini, Erikson itu menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia, sementara Freud itu berpendapat bahwa kepribadian dasar individu dibentuk pada 5 tahun pertama kehidupannya. Erikson itu lebih menekankan faktor ego, sedangkan Freud itu lebih menekankan kepada ID-nya. Dan persamaan dari Erikson dan Freud itu, Erikson itu menerima gagasan dasar Freud yaitu struktur psikologis dan dorongan-dorongan serta tahap psikososial, norma serta abnormal, metode psikoanalitik. Mungkin itu saja perbedaan dari pendapat Freud dan Erikson dan juga persamaannya dari ketiga teori tersebut yang telah saya jelaskan antara persamaan dari teori psikososial, teori psikoseksual, dan psikoanalisis serta perbedaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.